dari Meli, yaitu dari kelompok 6. Apa dampak negatif yang mungkin terjadi jika anak tidak mencapai tahapan perkembangan fisik motorik yang normal pada anak usia dini? Yang jika anak tidak mencapai tahapan perkembangan fisik, maka akan mengalami berbagai dampak negatif, yaitu pertama baik dalam aspek fisiknya, sosial maupun emosional. Nah, dampak fisiknya yaitu keterlambatan dalam kemampuan motorik kasar, seperti misalnya susah jalan atau berlarinya kurang kencang, pokoknya tentang motorik kasar. Lalu keterlambatan dalam kemampuan motorik halus, seperti menggambar tuh susah, ya kan, terus mewarnai tidak rapi, itu kan termasuk motorik halus. Lalu juga gangguan postur, tadi seperti stunting kan pendek, lalu kekurangan gizi itu kan termasuk gangguan postur. Lalu selanjutnya dampak sosial, yaitu kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya, lebih kayak tidak mau bermain dengan temannya, lalu kurang percaya diri, dan juga kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu dampak emosional, itu ada frustasi dan juga kekecewaan. Anak tidak mencapai tahapan perkembangan motorik yang normal, mungkin merasa frustasi atau memiliki kayak kecemasan tersendiri gitu buat anak-anaknya. Lalu yang terakhir itu depresi dan juga sama kecemasan. Nah, dalam kasus ini tuh lebih serius, yaitu anak mengalami keterlambatan perkembangan motorik disebabkan oleh rendah diri, lalu mengisolasi, yaitu kayak apa sih? Tidak percaya diri tadi, kayak anak tuh lebih tertutup, tidak ingin bercerita, bahkan tidak ingin bercerita dengan orang tuanya. Itu sih Meli. Bagaimana Meli? Pak jelas? Terima kasih ya Mas. Sama. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Siti Aulia Islam. Pertanyaannya, apakah stunting dapat dipulihkan sepenuhnya setelah terjadi, atau adakah batasan dalam pemulihan tumbuh kembang anak yang mengalami stunting? Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia dini akibat dari kekurangan gizi kronis. Itu dapat dipulihkan sebagian, tetapi ada batasan dalam pemulihan tumbuh kembang anak. Yang pertama itu pemulihan pada usia 1000 hari dari pertama kali jumpa, berarti mulai dari kehamilan sampai usianya 2 tahun. Dampak pada pertumbuhan anak yang mengalami stunting pada usia ini masih bisa diperbaiki dari berat badan, tinggi badan, dan kemampuan motoriknya dengan memperbaiki gizi yang tepat. Namun untuk beberapa aspek perkembangan seperti kemampuan kognitif dan tulang, pemulihannya mungkin itu terbatas. Nah, bagaimana jika setelah 2 tahun? Mungkin batasan pemulihan setelah 2 tahun ke atas. Nah, pengaruh terhadap perkembangan otak stunting terjadi pada anak usia dini itu juga mempengaruhi perkembangan otaknya. Walaupun perbaikan gizi dapat membantu perbaikan beberapa aspek kognitif seperti otak, akibatnya kurang nutrisi yang cukup di masa kritis, terutama pada anak usia 0 sampai 2 tahun, dapat menghambat potensi kognitif di masa depan anak, mungkin untuk mengalami kesulitan dalam beberapa hal seperti konsentrasi dalam belajar dan perkembangan sosial lainnya. Apakah ada tambahan? Berarti stunting itu bisa diperbaiki, cuma tuh kalau yang Pak Makala bilang 1000 hari pertama itu besar kemungkinan bisa, cuma ada beberapa hal yang mungkin sedikit kurang, tapi kalau lebih dari 2 tahun itu berarti sangat berlebihan. Ya, pasti dari Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Intan. Apa saja faktor yang menyebabkan defisiensi gizi pada anak Indonesia dan bagaimana solusi mengatasinya? Faktor penyebab defisiensi gizi itu yang pertama ada 5. Yang pertama sosial dan ekonomi. Contohnya tuh kemiskinan. Keluarga miskin sulit membeli makanan bergizi. Yang kedua, pendidikan dan pengetahuan. Kurangnya edukasi gizi. Banyak orang tua tidak paham pentingnya makanan bergizi dan pola makan sehat. Yang ketiga, sanitasi dan kesehatan. Contohnya penyakit infeksi, penyakit seperti diare atau cacingan menghambat penyerapan nutrisi. Yang keempat, infrastruktur.
Distribusi pangan tidak merata. Wilayah terpencil sering menghadapi kekurangan bahan pangan. Yang kelima, pola asuh dan kebiasaan makan. Contohnya itu ASI eksklusif kurang maksimal. Banyak ibu tidak memberikan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Solusinya untuk mengatasi defisiensi gizi, yang pertama peningkatan edukasi dan kesadaran, yaitu memberikan edukasi kepada orang tua, terutama ibu, tentang pentingnya gizi seimbang. Yang kedua, penguatan program pemerintah, memperluas cakupan program pemberian makanan tambahan atau PMT untuk ibu hamil dan anak balita. Yang ketiga, perbaikan pola makan dan asupan gizi, mendorong pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan MPASI yang bergizi setelahnya. Yang keempat, perbaikan infrastruktur sanitasi dan akses pangan, memperluas akses air bersih dan sanitasi untuk mengurangi risiko penyakit infeksi. Bagaimana rencana Komisi 11? Baiklah, lanjut saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Aisyah, yaitu bagaimana nutrisi yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat pada bayi sampai dengan remaja. Untuk bayi sendiri pastinya yaitu ASI eksklusif, lalu juga ada PASI atau makanan pendamping ASI. Nah, lalu selanjutnya balita, yaitu tadi dijelaskan oleh Ibu itu makanan seimbang. Lalu nutrisi pentingnya itu seperti kalsium, vitamin, dan juga makan buah-buahan, lalu juga menjaga pola makan. Lalu untuk anak-anak sendiri sama halnya, yaitu harus gizi seimbang, lalu juga makan nasi hari bergizi, makan buah-buahan, dan juga mengatur pola makan. Nah, begitu juga dengan remaja. Remaja juga harus memperhatikan gizi seimbang, lalu nutrisi penting lainnya yaitu seperti kalsium untuk tulang, kalsium itu, lalu vitamin seperti vitamin D, zat besi, dan juga asam folat untuk perkembangan sel darah merah. Mana Isa, Lanjut pertanyaan dari Reci. Bagaimana cara mendeteksi gangguan pertumbuhan pada anak? Yang pertama, untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan pada anak penting karena untuk memastikan mereka berkembang secara sehat dan bagaimana caranya. Yang pertama itu pemantauan tinggi badan dan berat badan. Biasanya itu ada pencatatan setiap bulannya, misalnya seperti posyandu. Yang kedua, penurunan dan stabilisasi. Jika tinggi berat badan anak berhenti atau stuck, bisa jadi adanya masalah. Yang kedua, tinggi badan dan perbandingan usia. Biasanya tinggi badan ideal anak itu ada tabelnya. Yang ketiga, keterlambatan perkembangan motorik. Yang keempat, keterlambatan dalam tumbuh gigi. Yang kelima, masalah nafsu makan anak dan kurang nutrisi. Yang keenam, tanda-tanda gangguan kesehatan lebih mudah lelah, kulit kusam, rambut rontok, dan bisa jadi karena kekurangan gizi. Nah, begitulah cara mendeteksi gangguan pertumbuhan pada anak. Apakah ada sanggahan, Kak Ci? Terima kasih. Baiklah teman-teman, ini tadi jawaban dari kelompok 2. Apakah teman-teman ada sanggahan atau ada yang ditanyakan? Enggak. Cukup. Kalau saya cukup, itulah presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.